Gu Bingqi hanya mengingat hal-hal antara dia dan Chen Yang, tapi hal itu hanyalah hal biasa bagi Gu Bingqi. Suatu hal yang membosankan. Chen Yang berhenti ketika dia mendengar kata-kata Gu Bingqi, bukankah itu hal yang menyenangkan? Gu Bingqi menatap Chen Yang dengan dingin dan berkata tanpa ekspresi, terserah kamu. Setelah mengatakan ini, Gu Bingqi mengabaikan Chen Yang dan masuk. Di dalam villa, wajah Jiang Yusuang berubah drastis, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Wang Xiaolong sudah mati. Tubuh itu berada tepat di depannya. Tao Wenwu juga melarikan diri. Kedua orang ini dibawa oleh Jiang Yusuang untuk menangani Gu Zhenhong. Siapa sangka Wang Xiaolong begitu lemah hingga dibunuh oleh Gu Bingqi dalam satu kali serangan. Gu Zhenhong memandang Jiang Yusuang, apalagi yang ingin Anda katakan? Tuan Gu, ini keluarga Jiang kami. Gu Zhenhong tidak menunggu hingga Jiang Yusuang selesai berbicara, dan berkata dengan dingin, Jiang Yusuang, apa yang kuinginkan hari ini adalah agar keluarga Jiangmu memberiku penjelasan. Aku ingin keluarga Jiangmu tahu bahwa telah menyinggung perasaanku, Gu Zhenhong, akan berakibat serius. Kemarilah, temukan Jiang Shaohao. Iya, orang-orang dari Sekte Tianmen segera mencari Jiang Shaohao di dalam rumah. Omong kosong. Jiang Yusuang berteriak keras. Dia ingin menghentikan orang-orang ini pergi ke Jiang Shaohao, tapi jelas, tidak ada yang memperhatikan Jiang Yusuang. Duan Tian bahkan tidak berani bergerak. Gu Zhenhong mematahkan lengan dan kaki pengawal keluarga Jiang di depannya. Adegan ini benar-benar menggetarkan hati Duan Tian, dia tidak berani mengambil tindakan. Bahkan jika Jiang Yusuang berteriak dengan marah, Duan Tian tetap berpura-pura tidak mendengar. Gu Bingqi dan Chen Yang masuk satu demi satu. Ayah mertua. Chen Yang memanggil ayah mertuanya begitu dia masuk. Gu Zhenhong Yi sangat gembira saat melihat Chen Yang datang. Chen Yang, kamu baik-baik saja. Hebat sekali. Saya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Chen Yang tersenyum, bukankah ini kejutan? Ini memang kejutan. Gu Zhenhong berkata, aku masih mengkhawatirkanmu. Kupikir aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemuimu setelah menyelesaikan semuanya di sini. Apakah kamu akan pergi ke rumah sakit untuk menemuiku? Chen Yang memandangi wajah Gu Zhenhong, lalu melihat kakinya. Ayah mertua, sebaiknya kamu merawat lukamu dengan baik. Iya. Meskipun Dewa Pengobatan tidak pandai menyembuhkan penyakit, dia adalah salah satu yang terbaik dalam menyembuhkan luka, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah saya. Kamu tidak rendah hati, kata Gu Zhenhong. Tidak ada yang begitu sederhana dalam hal ini. Chen Yang berkata, keterampilan medis saya tidak ada bandingannya, terutama dalam detoksifikasi. Saya tidak ada duanya, tetapi tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Saya akan mengambil tindakan sekarang untuk menyelamatkan orang-orang yang diracuni ini. Belum lagi Wang Xiaolong hanyalah murid Raja Racun, bahkan jika Raja Racun sendiri datang, Chen Yang tidak akan takut menghadapinya. Dia memiliki mutiara spiritual paling berharga di dunia. Kali ini, Chen Yang bahkan tidak repot-repot berpura-pura melakukan akupuntur, dia langsung meletakkan tangannya pada murid Sekte Tianmen yang diracuni, dan racun di tubuh mereka diserap ke dalam mutiara Dewa Roh. Orang-orang ini segera bangun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada seorang pun yang akan percaya bahwa itu benar. Keterampilan medis Chen yang sangat luar biasa. Lepaskan aku. Tiba-tiba, suara Jiang Shaohao terdengar. Jika kamu berteriak lagi, aku akan merobek lidahmu. Seorang pria berteriak keras pada Jiang Shaohao. Bang! Pria ini menendang Jiang Shaohao. Jiang Shaohao bergegas menuju Jiang Yusuang. Berdebar. Dia tidak berlari terlalu jauh ketika dia jatuh ke tanah. Dua murid Sekte Tianmen datang, langsung menarik Jiang Shaohao dan membawanya ke Gu Zhenhong. Berlututlah. Kedua pria itu berteriak dengan tajam. Jiang Shaohao berlutut tepat di depan Gu Zhenhong. Mata Gu Zhenhong menatap Jiang Shaohao. Jiang Shaohao, tahukah kamu mengapa aku mencarimu? Aku tidak tahu. Jiang Shaohao berlutut di depan dari Gu Zhenhong, melihat Gu Zhenhong, aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa kamu masuk ke rumahku? Kakak, tolong aku. Jiang Shaohao meminta bantuan Jiang Yusuang. Jiang Yusuang memandang Gu Zhenhong dengan wajah cemberut, Gu Zhenhong, ini rumahku. Kamu mendobrak masuk ke rumahku dan menyentuh saudaraku. Kamu terlalu berani. Gu Zhenhong berkata dengan dingin, saya hanya bertanya pada Jiang Shaohao sekarang. Jika saya mengetahuinya, masalah ini juga terkait dengan anggota keluarga Jiang Anda yang lain. Tidak peduli siapa orang itu, saya tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Tanda seru petik 2. Gu Zhenhong ini sangat kejam,
sangat menakutkan. Jiang Yusuang tahu bahwa situasinya tidak baik saat ini dan menghentakkan kakinya. Oke, mari kita lihat. Setelah Jiang Yusuang mengatakan ini, dia melangkah keluar. Tapi dia dihentikan. Lepaskan, teriak Jiang Yusuang. Gu Zhenhong berkata dengan dingin, Jiang Yusuang, masalah ini ada hubungannya denganmu, kamu tidak boleh pergi. Gu Zhenhong, aku mau menelepon polisi. Tidak perlu mengatakannya, aku tahu kamu menelepon polisi. Gu Zhenhong berkata dengan dingin, tapi saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tidak peduli siapa yang datang malam ini, masalah ini tidak akan selesai. Karena saya, Gu Zhenhong, tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, sekarang semua kucing dan anjing telah keluar menunjukkan taring kecil mereka. Jika kamu berani menindasku dan tidak menganggapku serius, itu akan menjadi lelucon besar. Bang! Setelah Gu Zhenhong mengatakan ini, dia tiba-tiba menamparkan wajah Jiang Shaohao. Jiang Shaohao ditampar oleh Gu Zhenhong. Berhentilah membicarakan omong kosongmu ini. Bahkan ayahmu Jiang Kai tidak berani menjadi liar di wilayahku. Siapa yang memberimu keberanian untuk membawa orang ke wilayahku untuk menimbulkan masalah? Gu Zhenhong menamparkan Jiang Shaohao. Mereka lupa bahwa Gu Zhenhong adalah raja dunia bawah tanah. Bahkan orang-orang kuat di dunia bawah tanah yang berada di ujung pedang sepanjang hari tidak berani memprovokasi Gu Zhenhong. Tapi hari ini Jiang Shaohao sendiri yang berani memprovokasi Gu Zhenhong. Ini sama saja mencari kematian. Jiang Shaohao berjuang untuk bangun, awalnya aku tidak mau, tapi Nitian yang memaksaku. Nitian memaksamu, bukannya kamu yang mengundangnya. Gu Zhenhong menatap langsung ke arah Jiang Shaohao. Tidak, pada saat ini, Jiang Shaohao sudah sangat ketakutan dan hanya ingin memberitahunya apa yang diminta Jiang Yusuang untuk mengundang Nitian keluar. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara tembakan keras di luar. Ledakan. Di tengah tembakan, seorang murid sekte Tianmen terhuyung masuk. Tuan, sejumlah besar orang bersenjata masuk, dan mereka menembak serta melukai orang-orang kami. Ekspresi Gu Zhenhong berubah. Begitu dia mendengar ini, di kota Zonghai, masih ada orang yang berani menembak anggota sekte Tianmen-nya. Terutama ketika dia mendengar bahwa ada banyak orang bersenjata, Gu Zhenhong sudah memiliki firasat bahwa pihak lain itu jahat dan mungkin bukan penduduk lokal kota Zonghai. Tepat ketika Gu Zhenhong memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara Jiang Kai dari luar. Gu Zhenhong, kamu benar-benar menindasku. Kamu berani datang ke keluarga Jiang kami untuk melakukan pembunuhan. Mengapa kamu tidak memasukkan keluarga Jiang kami ke dalam mata yang benar? Saat Jiang Kai selesai berbicara, lusinan pria bersenjata menyerbu masuk, mengarahkan senjatanya ke orang-orang dari sekte Tianmen. Segera setelah itu, Jiang Kai dan seorang pria paruh baya masuk. Rumah keluarga Jiang benar-benar hidup malam ini. Setelah Gu Zhenhong memimpin orang-orang dengan paksa masuk ke rumah Jiang, Jiang Kai juga muncul di rumah Jiang bersama sejumlah besar orang bersenjata. Orang-orang Jiang Kai sebagian besar berada di provinsi Jiangnan, bukan di kota Zonghai. Kota Zonghai diserahkan kepada Jiang Yusuang. Kali ini, Jiang Kai menerima berita itu dan segera bergegas. Mereka kebetulan bertemu dengan Gu Zhenhong dan orang-orangnya yang datang ke rumah mereka untuk menimbulkan masalah. Gu Zhenhong, ini keluarga Jiang kami. Kami berdua biasanya tetap tenang, tetapi Anda benar-benar membawa orang ke keluarga Jiang untuk melakukan pembunuhan. Jiang Kai melihat tubuh Wang Xiaolong di tanah, dan Anda membunuhnya di depan umum. Sobat, saya khawatir Anda tidak dapat melarikan diri kali ini. Direktur Liu, bagaimana menurut Anda? Datang bersama Jiang Kai adalah Liu Sheng dari Institut Layanan Khusus. Akademi Dinas Khusus, salah satu dari 3 organisasi dinas rahasia besar. Orang-orang ini semua adalah agen dinas rahasia. Jiang Kai membawa Liu Sheng ke sini untuk menunjukkan bahwa dia telah menyerahkan semuanya kepada lembaga layanan khusus. Liu Sheng memandang Gu Zhenhong, Tuan Gu, kita sudah lama tidak bertemu. Ketika Gu Zhenhong melihat Liu Sheng muncul di depannya, wajahnya langsung menjadi gelap. Direktur Liu, apa yang akan kamu lakukan? Apa maksudmu? Liu Sheng berjalan ke sofa dan duduk. Dia menyilangkan kaki dan mengeluarkan sebatang rokok. Jiang Yusuang hanya ingin membantu Liu Sheng menyalakan api, tetapi Liu Sheng sendiri yang telah menyalakan apinya. Mata Liu Sheng menatap Gu Zhenhong. Gu Zhenhong, ini adalah kesalahpahaman. Saya tidak tahu keseriusan situasinya, jadi saya tidak berani mengarahkan pistol ke Gu Zhenhong. Mengapa Anda tidak menyimpan pistolnya? Orang-orang itu menaruh senjata mereka. Liu Sheng jelas-jelas berusaha pamer kepada Gu Zhenhong,
hanya untuk memberitahu Gu Zhenhong siapa bosnya. Wajah Gu Zhenhong tampak jelek. Jiang Kai tiba-tiba muncul di kota Zonghai bersama Liu Sheng, yang memperjelas bahwa masalah ini tidak sederhana. Namun, Gu Zhenhong sudah melakukan persiapan. Keluarga Jiang juga merupakan keluarga besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuasaan telah menyebar ke seluruh Jiangnan, dan Jiang Kai bahkan dikatakan memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Jika Nitian tidak hampir menghancurkan keluarga Gu kali ini, Gu Zhenhong tidak akan langsung membawa orang ke keluarga Jiang untuk membalas dendam. Gu Zhenhong menatap langsung ke arah Liu Sheng, Direktur Liu, kapan Institut Layanan Khusus Anda menjadi begitu menganggur sehingga Anda dapat membawa sejumlah besar agen ke kota Zonghai? Liu Sheng memandang Gu Zhenhong, Tuan Gu, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas hadiahmu. Hadiah saya. Gu Zhenhong berhenti sejenak, Direktur Liu, saya tidak terlalu suka bermain teka-teki. Mata Liu Sheng tertuju pada Gu Bingqi. Dikatakan bahwa Nona Gu adalah wanita tercantik di negeri ini. Ketika saya melihatnya hari ini, ternyata itu benar. Nona Gu benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Setelah Liu Sheng memuji Gu Bingqi, dia mengalihkan perhatiannya ke Gu Zhenhong. Saya di sini untuk mempersiapkan kedatangan Pangeran Cilik ke kota Zonghai. Untuk melindungi keselamatan Pangeran Cilik, saya harus datang ke kota Zonghai terlebih dahulu untuk menyusun rencananya. Jiang Yusuang sangat gembira saat melihat ayahnya, Jiang Kai, datang bersama orang-orang dari Institut Layanan Khusus. Pengadilan dinas khusus setia kepada keluarga kerajaan dan menerima perintah langsung dari keluarga kerajaan. Keluarga Jiang sekarang memiliki lembaga layanan khusus sebagai pendukung mereka, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan Gu Zhenhong sama sekali. Jantung Jiang Yusuang berdetak kencang setelah mendengar kata-kata Liu Sheng. Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga kerajaan ingin menikah dengan keluarga Gu. Jika pangeran muda benar-benar datang ke kota Zonghai demi Gu Bingqi, maka keluarga Gu benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Zonghai, dan tidak ada yang berani memprovokasi Gu Zhenhong. Begitu Gu Zhenhong mendengar kata-kata Liu Sheng, dia berkata dengan dingin, Direktur Liu, karena Anda datang ke kota Zonghai untuk melindungi Pangeran Cilik. Maka Anda harus tahu siapa yang ingin ditemui Pangeran Cilik ke kota Zonghai kali ini. Tentu saja untuk bertemu denganmu. Liu Sheng menghisap rokoknya dan memuntahkannya ke arah Gu Zhenhong, Tuan Gu, masalah ini bukan rahasia. Keluarga kerajaan bermaksud menikahkan Gu Bingqi dengan Pangeran Cilik. Kali ini, Pangeran Cilik ada di sini untuk bertemu Gu Bingqi. Karena kamu tahu, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Gu Zhenhong berkata dengan dingin, Liu Sheng, apakah kamu terlalu berani? Haha. Ketika Liu Sheng mendengar kata-kata Gu Zhenhong, dia tertawa, Tuan Gu, saya dari Akademi Layanan Khusus, bukan pengawal Pangeran Cilik. Misi saya adalah untuk melindungi keselamatan pangeran, tetapi itu tidak berarti bahwa saya akan menutup mata terhadap Anda yang melakukan pembunuhan di rumah Tuan Jiang. Tuan Jiang dan saya memiliki hubungan pribadi yang dalam. Dari sudut pandang seorang teman, saya juga ingin melindungi kepentingan Tuan Jiang. Kata-kata Liu Sheng sangat jelas. Dia langsung berada di pihak Jiang Kai. Baru pada saat inilah Jiang Kai berkata, Gu Zhenhong, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jangan berpikir kamu bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan. Kami keluarga Jiang tidak takut. Kamu, datang ke sini dan mengeluarkan tubuh Wang Xiaolong. Sungguh sial meninggalkannya di sini. Duan Tian telah berdiri di belakang Jiang Yusuang tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang dia melihat Jiang Kai kembali, Duan Tian berani berdiri dan memanggil seseorang untuk membersihkan tempat itu. Ayo di sini. Jiang Kai melambai, dan Jiang Shaohao datang. Jiang Shaohao baru saja ditampar oleh Gu Zhenhong. Pada saat ini, separuh wajahnya bengkak. Jiang Shaohao sangat ketakutan sekarang, tetapi ketika dia melihat ayahnya kembali, Jiang Shaohao memiliki tulang punggung. Dia mendatangi Jiang Kai dan berkata, Ayah, Gu Zhenhong terlalu sering menindas orang. Anda harus membantu saya membuat keputusan. Jiang Kai memandang Jiang Shaohao dan berkata, Shaohao, ini agen khusus. Direktur Liu dari rumah sakit juga merupakan teman lama saya. Ceritakan saja masalahnya di depan Direktur Liu dan biarkan Direktur Liu mengomentarinya. Bagus. Jiang Shaohao sekarang percaya diri. Dia menunjuk ke arah Huang Zhenlong, ini adalah Huang Zhenlong yang memfitnah saya dan Nitian. Nitian karena murid Gu Zhenhong, Long Shen, melumpuhkan muridnya Zantian dan datang ke keluarga Gu. Nitian memaksaku untuk membawanya mencari Dewa Naga.
Aku terpaksa membawa Nitian ke aula seni bela diri Zhenlong, tetapi Huang Zhenlong bersikeras bahwa Nitian dan aku berada di tim yang sama. Gu Zhenhong juga mempercayai Huang Zhenlong kata-kata dan mengajak orang-orang bersamanya datang ke rumah kami, itulah keseluruhan ceritanya. Ketika Jiang Shaohao mengatakan ini, Huang Zhenlong sangat marah sehingga dia berjalan mendekat dan berkata, Jiang Shaohao, kamu berbicara omong kosong. Jelas sekali kamulah yang masuk ke aula seni bela diri Zhenlong bersama orang-orangmu, melukai murid-muridku, dan menghancurkan aula seni bela diri saya. Sekarang Anda benar-benar menyebarkan fitnah, Anda. Bang! Sebelum Huang Zhenlong selesai berbicara, dia telah tertembak di dada. Sebuah lubang darah tiba-tiba muncul di dadanya. Darah mengalir langsung dari lukanya. Tidak ada yang mengira bahwa Huang Zhenlong akan tiba-tiba tertembak. Bahkan Chen yang tidak menyangka. Liu Sheng memegang pistol di tangannya. Dialah yang baru saja melepaskan tembakan. Tuan Gu, apakah ini murid yang Anda ajar? Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, saya tidak akan membiarkan dia berbicara. Dia berani bersikap sombong di depan saya, izinkan saya membantu Anda memberinya pelajaran. Liu Sheng mencibir. Huang Zhenlong mundur 2 langkah dan langsung jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Darah menodai dadanya. Tubuh Huang Zhenlong bergerak-gerak. Liu Sheng ini kejam dan pembunuh. Dia juga berani. Dia sama sekali tidak menganggap serius Gu Zhenhong. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian sangat tegang. Liu Sheng benar-benar pemberani. Di depan Gu Zhenhong, dia berani menembak langsung Huang Zhenlong. Dada Huang Zhenlong berlumuran darah. Gu Zhenhong menatap langsung ke arah Liu Sheng. Liu Sheng, kamu menembak muridku di depanku, apakah kamu benar-benar mengira aku sudah mati? Gu Zhenhong sangat marah. Tekanan tiba-tiba dilepaskan dari Gu Zhenhong. Ini adalah tekanan dari tingkat mendalam bumi. Meskipun kaki Gu Zhenhong terluka, bukan berarti dia tidak bisa melepaskan tekanannya. Buk, beberapa orang, termasuk Jiang Shaohao, tidak dapat menahan tekanan dan langsung duduk di tanah. Bahkan Jiang Kai menjatuhkan diri dan berlutut di tanah. Dia adalah kepala keluarga Jiang yang bermartabat, dan dia berlutut di depan Gu Zhenhong, mempermalukannya. Jiang Kai ingin berjuang, tetapi Gu Zhenhong adalah orang kuat di tingkat bumi Suan, dan dia hanyalah orang biasa, dan tidak mungkin dia bisa menahan tekanan dari Gu Zhenhong. Beberapa murid sekte Tianmen yang dibawa oleh Gu Zhenhong tidak tahan dan mundur satu demi satu. Tapi tidak ada agen yang dibawa oleh Liu Sheng yang pindah. Mereka sepertinya tidak merasakan tekanan dari Gu Zhenhong, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Gu Zhenhong, jangan lepaskan paksaanmu, menakuti orang biasa. Liu Sheng mencibir, agen kami di lembaga layanan khusus telah dilatih dengan ketat. Anda tidak dapat menakuti mereka dengan keahlian Anda, Liu Sheng. Apakah menurutmu aku membuatmu takut? Gu Zhenhong menatap langsung ke arah Liu Sheng. Apakah kamu mencoba menakutiku? Liu Sheng mencibir, kamu terluka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu secepat senjataku? Hanya ada satu orang di sini yang dapat menyakitiku, dan itu adalah aku. Gu Bingqi dari Suan Bingjue. Sayang sekali aku membunuh kalian semua sebelum dia mengambil tindakan. Bagaimanapun, orang-orang kita di lembaga layanan khusus semua siap mati. Liu Sheng gila. Tentu saja, dia juga punya modal gila. Badan Dinas Rahasia adalah salah satu dari 3 organisasi dinas rahasia besar yang menerima perintah langsung dari keluarga kerajaan dan dapat menjalankan tugasnya tanpa memberitahu siapapun. Setiap agen mereka juga telah menjalani pelatihan yang ketat dan dijaga secara ketat identitasnya. Tekadnya sangat kuat. Jika ditempatkan di zaman kuno, ini akan menjadi prajurit yang siap mati. Tentu saja Gu Zhenhong tahu betapa menakutkannya lembaga pelayanan khusus. Di sini, saya khawatir hanya Gu Bingqi yang tidak takut pada Liu Sheng. Tetapi jika Gu Zhenhong melepaskan tekanannya begitu saja, dia akan kehilangan muka sebagai ahli seni bela diri. Pada saat ini, Chen yang tiba-tiba berkata, jika kamu tidak menghentikan tekanannya, Huang Zhenlong akan benar-benar mati. Kata-kata Chen yang memberi Gu Zhenhong satu langkah, dan Gu Zhenhong segera menghilangkan tekanannya. Chen Yang, kamu cepat selamatkan Huang Zhenlong. Huang Zhenlong menumpahkan banyak darah. Pelurunya masih ada di tubuh Huang Zhenlong. Meski pelurunya tidak mengenai bagian vital Huang Zhenlong dalam keadaan kritis. Chen Yang mengulurkan tangannya, dan sebuah jarum perak muncul di telapak tangan Chen Yang. Mata Liu Sheng tiba-tiba tertuju pada jarum perak di telapak tangan Chen Yang, dan dia berseru, jadi pencuri jiwa ada di tanganmu. Tanda seru petik 2. Ketika Chen yang mendengar Liu Sheng menyebut pencuri jiwa,
hatinya tergerak. Tapi sekarang dia ingin menyelamatkan Huang Zhenlong dan mengabaikan Liu Sheng. Dia mengambil Soul Caesar dan memberikan jarum pada Huang Zhenlong. Jadi kamu tahu cara memberikan suntikan, aku tidak menyangka kamu yang masih muda akan menjadi dokter. Mata Liu Sheng menatap Chen Yang, dengan senyuman aneh yang sulit dideteksi di sudut mulutnya. Chen Yang jelas mendengar kata-kata Liu Sheng, tapi mengabaikannya. Saat ini, perhatiannya terfokus pada Huang Zhenlong. Pelurunya masih ada di tubuh Huang Zhenlong, dan Chen Yang harus mengeluarkan pelurunya terlebih dahulu. Chen Yang dapat memberikan suntikan kepada Huang Zhenlong untuk menghentikan pendarahannya, tetapi jika dia ingin mengeluarkan hulu ledaknya, dia tidak dapat melakukannya dengan suntikan. Tepat setelah Chen Yang menghentikan pendarahan Huang Zhenlong, Chen Yang meletakkan tangan kanannya di atas luka Huang Zhenlong. Dengan satu gerakan, dia menyedot peluru langsung dari tubuh Huang Zhenlong. Dentang, Chen Yang melemparkan peluru berdarah itu langsung ke tanah. Kirim ke rumah sakit Songhai, kata Chen Yang. Gu Zhenhong segera memanggil mereka berdua, kirim dia ke rumah sakit. Gu Bingqi mengambil tisu dan menyerahkannya kepada Chen Yang. Senyuman muncul di wajah Chen Yang, Bingqi, aku tahu kamu masih memiliki perasaan padaku. Aku hanya tidak ingin mencium bau darah. Gu Bingqi berkata dengan dingin tanpa emosi, bahkan jika itu bukan kamu, orang lain, aku juga akan memberikan tisu itu. Aku mengerti perasaanmu padaku, tidak perlu menyangkalnya. Chen Yang mengambil tisu itu dan menciumnya, di dalamnya juga terdapat wewangian tubuhmu, itu seperti kami berdua. Setiap kali saya melakukan kultivasi ganda, saya mencium aroma itu. Chen Yang mengatakan ini di depan umum, dan semua orang yang hadir terkejut. Gu Bingqi adalah peri yang telah mendarat di bumi. Pria manapun yang pernah melihat Gu Bingqi akan tergoda. Tidak ada yang percaya bahwa peri seperti Gu Bingqi bisa berlatih kultivasi ganda dengan Chen Yang. Belum lagi para pemuda itu, bahkan pria seperti Jiang Kei yang lelah bermain-main dengan wanita cantik, ketika mendengar kata-kata Chen Yang, mata mereka bersinar karena cemburu. Adapun Gu Zhenhong, tidak ada reaksi. Dia sudah tahu tentang hubungan antara Chen Yang dan Gu Bingqi, jika Gu Bingqi tidak menembus Xuanbing tingkat ke-7, Gu Zhenhong mungkin mendesak Gu Bingqi untuk memiliki anak sesegera mungkin. Kini Gu Bingqi dan Chen Yang masih berstatus suami istri secara sah. Hanya saja keduanya tidak ada hubungan sebagai suami istri. Membosankan. Ketika Gu Bingqi mendengar kata-kata Chen Yang, dia hanya menjawab dengan dua kata ini dengan acuh tak acuh. Setelah Chen Yang menyeka darah di tangannya, dia menyingkirkan penjamret jiwa. Baru pada saat inilah Liu Sheng berkata, jika saya mengakuinya dengan benar, itu pasti Horcrux yang mencuri jiwa, kan? Chen Yang melirik Liu Sheng, kamu tidak salah, ini memang sebuah jiwa mencuri Horcrux. Tanpa diduga, dia memiliki mata yang sangat tajam dan mengenali Horcrux ini. Liu Sheng tertawa, saya datang ke kota Zonghai pada waktu yang tepat. Saya tidak menyangka akan ada kejutan yang tidak terduga. Kejutan yang tidak terduga. Mata Chen Yang melirik Liu Sheng, apa maksudmu? Apakah kamu mengambil Horcrux ini dari Gunung Qingcheng? Kata Liu Sheng. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Liu Sheng, jantungnya berdebar kencang. Horcrux ini diambil oleh Chen Yang dari Sang Buddha, hanya Dewa Naga yang tahu tentang ini. Liu Sheng tidak hanya mengenali Horcrux yang mencuri jiwa secara sekilas, tetapi juga menebak bahwa Horcrux itu diambil dari Gunung Qingcheng, menunjukkan bahwa Liu Sheng mengetahui sesuatu tentang Horcrux ini. Tentu saja Chen Yang tidak akan mengakuinya, Horcrux ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Untukmu. Ketika Liu Sheng mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah Chen Yang, dan mencibir. Berkata, tahukah Anda nilai sebuah Horcrux? Bagaimana mungkin seseorang begitu bodoh memberikannya langsung kepada Anda? Horcrux ini awalnya ada di tempat Buddha di Gunung Qingcheng. Saya telah membuat perjanjian dengan Buddha bahwa dia akan memberikannya untukku. Horcrux itu diserahkan kepadaku, tapi aku tidak menyangka bahwa sebelum dia hendak menyerahkannya kepadaku, dia tiba-tiba terbunuh dan pencuri jiwa itu menghilang. Aku mencarinya lama sekali, tapi saya tidak menyangka akan bertemu seseorang di sini. Tangkap pembunuh ini. Liu Sheng memberi perintah dan kedua agen itu berjalan langsung menuju Chen Yang. Tapi sebelum mereka berdua mendekati Chen Yang, Gu Bingqi sudah mengambil tindakan. Rasa dingin tiba-tiba muncul. Kedua agen itu langsung dibekukan. Semua orang yang hadir terkejut. Bahkan ekspresi Liu Sheng pun berubah. Dia tahu bahwa Xuanbing Jue yang dipraktikkan oleh Gu Bingqi memiliki kekuatan yang luar biasa.
Tapi dia tidak menyangka Gu Bingqi sekarang begitu menakutkan sehingga dia bisa membekukan orang dalam sekejap. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Liu Sheng tidak akan pernah mempercayainya. Kekuatan Gu Bingqi ini terlalu luar biasa. Chen Yang tersenyum, aku tahu kamu akan melindungiku. Bingqi, kamu memiliki aku di hatimu. Fiuh. Gelombang udara dingin langsung menerpa Chen Yang. Begitu Chen Yang melihat udara dingin datang, dia dengan cepat menghindar untuk menghindari serangan Gu Bingqi. Jika kita memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jangan membekukan suamimu di setiap kesempatan, Chen Yang berkata, bahkan jika kamu tidak memiliki perasaan, kita masih menikah secara sah. Kamu harus bersikap baik padaku. Gu Bingqi terlihat acuh tak acuh terhadap Chen Yang, sebelum saya berbicara, tolong tutup mulutmu. Oke, Chen Yang menunjuk ke mulutnya dengan tangannya, membuat isyarat untuk menutup mulutnya. Gu Bingqi mengangkat tangan kanannya. Dia menunjukkan kepada Liu Sheng Tianluo yang dia kenakan, apakah kamu mengenalinya? Horcrux Tianluo. Ketika Liu Sheng melihat Tianluo, dia terkejut dan berseru. Liu Sheng ini memiliki banyak penelitian tentang Horcrux. Ketika Chen Yang baru saja mengeluarkan Soul Caesar, Liu Sheng sekilas mengenalinya. Sekarang, Gu Bingqi menunjukkan Tianluo kepada Liu Sheng. Sekilas Liu Sheng juga mengenalinya, tetapi Liu Sheng menutup mata terhadap mutiara spiritual paling berharga milik Chen Yang. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Liu Sheng memusatkan seluruh perhatiannya pada Horcrux. Ketika Liu Sheng melihat Tianluo, matanya bersinar karena kegembiraan. Tianluo belum pernah muncul sebelumnya. Dia telah menghilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul di dalam dirimu? Sungguh luar biasa. Chen Yang mendengar kata-kata Liu Sheng dan tersenyum, mungkin kamu terlalu tidak berguna. Saya yang menemukannya. Wajah Liu Sheng menjadi gelap, dan tepat ketika dia hendak membuka mulutnya, dia mendengar Gu Bingqi berkata, Horcrux ini diberikan kepadaku oleh Chen Yang. Tanda seru petik 2. Ah! Liu Sheng terkejut. Dia memandang Chen Yang dengan tidak percaya. Horcrux Tianluo adalah harta yang tak ternilai harganya baginya, dia tidak menyangka Chen Yang akan memberikan Horcrux ini kepada Gu Bingqi. Mengapa kamu menatapku? Chen Yang berkata dengan tenang, bukankah itu hanya Horcrux pertahanan? Aku memberikannya kepada istriku untuk melindunginya, itu normal. Orang lain memberikan perebut jiwa kepadaku, hanya karena tentang ini. Horcrux dapat digunakan untuk mengendalikan jarum. Apakah Anda mempunyai pertanyaan lagi? Saya tidak percaya, kata Liu Sheng. Lihat, kamu benar-benar belum pernah melihat dunia. Chen Yang berkata dengan ringan, Horcrux mengandalkan keberuntungan, dan aku selalu sangat beruntung, jika kamu tidak mempercayaiku lagi, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Ketika Chen Yang mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, tetapi aku tidak akan pernah takut terhadapmu. Kamu tidak pernah bertemu dengan Buddha, tetapi kamu menginginkan Horcruxku. Berhentilah bermimpi. Chen Yang memahami tujuan Liu Sheng sebenarnya. Liu Sheng tidak peduli dengan hidup atau mati Buddha, yang dia inginkan adalah Horcrux Buddha perebut jiwa. Liu Sheng telah mencari Horcrux kemana-mana. Ketika dia menerima kabar bahwa Sang Buddha memiliki Horcrux di tangannya untuk merebut jiwa, Liu Sheng bergegas ke Gunung Qingcheng. Tapi Liu Sheng datang terlambat dan Buddha sudah mati. Penjambret jiwa juga telah menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana penjambret jiwa pergi. Liu Sheng tidak menyangka akan melihat Soul Seizing di sini. Ketika Liu Sheng mendengar kata-kata Chen Yang, dia mencibir, aku sangat menginginkannya. Ayo, ambilkan untukku. Kali ini, jangan 2 orang, tapi 7 atau 8 agen. Sisanya mengangkat senjata dan mengarahkan senjatanya ke Gu Zhenhong, Gu Bingqi dan lainnya. Pada saat ini, Liu Sheng tidak ragu-ragu untuk mendapatkan pencuri jiwa. Liu Sheng, apakah kamu sudah benar-benar mempertimbangkan konsekuensinya? Gu Zhenhong berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar menganggapku, Gu Zhenhong, sebagai sampah? Liu Sheng mendengus dingin, Tuan Gu, saya tidak mengkhawatirkan tokoh militer seperti Jenderal Du. Apakah menurut Anda saya akan mengatakan begitu banyak omong kosong kepada Anda? Tapi aku sedang dalam misi sekarang. Jika kamu berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat Liu Sheng selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria dari luar, Liu Sheng, kamu gila sekali. Aku benar-benar terkesan padamu. Seorang pria berusia 40-an masuk dari luar. Begitu Liu Sheng melihat pria ini, ekspresinya berubah drastis. Jenderal Du. Du Jincheng adalah seorang jenderal. Hanya ada beberapa jenderal di negara ini saat ini,
dan Du Jincheng adalah salah satunya. Liu Sheng tidak akan pernah mengira Du Jincheng akan datang ke kota Zonghai. Beraninya dia, direktur kecil Institut Layanan Khusus, berani menyinggung Du Jincheng. Du Jincheng. Jiang Kai ketakutan. Dia berpikir bahwa dengan membawa Liu Sheng ke sini, dia dapat menekan Gu Zhenhong. Jiang Kai sebenarnya hanya ingin menenangkan masalah ini dan tidak ingin menjadikannya masalah besar. Dia tahu bahwa keluarga Jiang adalah dalam masalah kali ini. Setelah bencana besar, dia ingin menyelamatkan keluarga Jiang. Tetapi Jiang Kai tidak menyangka Du Jincheng juga akan datang ke kota Zonghai. Fiuh. Lusinan penjaga masuk. Mata Du Jincheng menatap Liu Sheng. Apakah Anda para agen tidak ingin hidup lagi? Saya mendengar bahwa para agen Akademi Dinas Rahasia Anda dilatih dengan ketat dan tidak pernah takut mati. Mereka adalah yang terkuat di antara 3 organisasi agen besar. Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Lihat, ketika mereka mati, akankah mereka mengedipkan mata dan mengangkat senjata? Tanda seru. Du Jincheng memberi perintah, dan puluhan penjaga mengangkat senjatanya. Jangan, ini semua salah paham. Jenderal Du, ini benar-benar salah paham. Ketika Liu Sheng melihat Du Jincheng memerintahkan agar senjatanya diangkat, dia sangat ketakutan sehingga dia segera memerintahkan, letakkan senjatanya, semuanya, dan segera keluar. Tidak ada yang diizinkan masuk. Liu Sheng tahu betul di dalam hatinya bahwa Du Jincheng benar-benar berani menembak dan membunuh orang-orang ini. Du Jincheng adalah seorang jenderal garis keras. Awalnya, terjadi pemberontakan di hutan belantara. Du Jincheng mengabaikan semua pendapat dan langsung mengirimkan pasukan untuk memusnahkan semua pemberontak pada saat itu. Banyak darah yang mengalir ke sungai. Orang-orang di hutan belantara itu sungguh biadab dan tidak beradab. Orang-orang di sana lebih percaya pada kekuatan. Du Jincheng telah menjaga perdamaian di sana setidaknya selama 10 tahun. Du Jincheng menyandang gelar Du Yanwang hanya karena dia menganjurkan perang berdarah. Lagi pula orang sombong seperti Liu Sheng selalu bertingkah laku seperti ekor di antara kedua kakinya saat melihat Du Jincheng. Bagaimana agen yang dibawanya bisa melawan penjaga Du Jincheng? Ketika semua agen dari Akademi Layanan Khusus tiba di luar, Du Jincheng melambaikan tangannya, dan para pengawalnya juga tiba di luar. Pada saat ini, Du Jincheng menoleh ke Gu Zhenhong. Celaka, Du Jincheng berlutut tepat di depan Gu Zhenhong. Murid Du Jincheng telah bertemu dengan guru. Du Jincheng adalah murid tertua Gu Zhenhong. Justru karena Du Jincheng di militer maka murid-murid Gu Zhenhong masuk militer satu demi satu. Jiang Kai telah lama mengetahui bahwa Gu Zhenhong memiliki banyak murid di militer, tetapi dia tidak berharap Du Jincheng juga murid Gu Zhenhong. Meskipun Liu Sheng mengetahuinya, Liu Sheng bersikeras bahwa Du Jincheng tidak punya energi untuk peduli dengan urusan Gu Zhenhong. Dia tahu bahwa ketika Gubu meninggal secara tak terduga, Du Jincheng pasti tidak mengatakan apapun. Liu Sheng berpikir Du Jincheng tidak akan melakukannya. Tapi dia jelas salah. Du Jincheng adalah murid Gu Zhenhong. Sebagai seorang jenderal, Du Jincheng jarang muncul. Dia tidak akan pernah datang ke kota Zonghai. Namun kali ini, Du Jincheng muncul di kota Zonghai tanpa memberitahu pemimpin kota. Wu Wenyang bahkan tidak tahu bahwa Du Jincheng telah tiba di kota Zonghai. Du Jincheng berlutut di depan Gu Zhenhong di depan umum dan berkata, hormat kepada guru. Jincheng, bangun. Gu Zhenhong memberi isyarat kepada Du Jincheng untuk segera bangun. Apakah adik perempuannya berhasil menembus Xuan Bing tingkat ke-7? Du Jincheng memandang Gu Bingqi, begitu saya masuk, saya merasakan udara dingin yang tidak biasa. Apa adik perempuannya telah mencapai tingkat alam Xuan Bing? Meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Ya, jawab Gu Bingqi. Oke, bagus sekali. Du Jincheng tersenyum, kita memiliki master lain. Du Jincheng berbicara dengan Gu Bingqi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, sama sekali tidak memperhatikan Jiang Kai dan Liu Sheng. Liu Sheng, yang tadinya sangat arogan, berdiri di dekatnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan Du Jincheng tidak dapat diprediksi. Beberapa orang mengatakan bahwa Du Jincheng telah memasuki tahap akhir tingkat mendalam bumi, sementara yang lain mengatakan bahwa Du Jincheng mungkin menerobos ke tingkat Tianxuan. Tapi ini hanya legenda. Sebagai seorang jenderal, Du Jincheng tidak perlu melakukannya sendiri. Di antara para jenderal, Du Jincheng adalah orang yang kekuatannya paling sulit dipahami. Mata Du Jincheng kembali tertuju pada Liu Sheng, Direktur Liu, mengapa Anda datang ke kota Zonghai? Pangeran muda akan datang ke keluarga Gu untuk kencan buta, jadi saya pergi ke kota Zonghai untuk mengatur tindakan pengamanan terlebih dahulu.
kata Liu Sheng. Lalu kenapa kamu ada di sini? Du Jincheng terus bertanya. Aku, dan Jiang Kai adalah kenalan lama. Dia mendengar bahwa aku datang ke kota Zonghai dan secara khusus mengundangku ke rumah Jiang sebagai tamu. Liu Sheng berhati-hati saat berbicara dengan Du Jincheng, sangat berbeda dari Liu Sheng yang sombong tadi. Du Jincheng mendengar kata-kata Liu Sheng dan berkata dengan tenang, saya mengerti, tetapi ketika saya masuk sekarang, saya sepertinya mendengar bahwa Anda akan bersikap kasar kepada mentor saya. Direktur Liu, apakah saya tuli, atau apakah Anda benar-benar mengatakan ini? Cepat bicara, Liu Sheng tahu dia tidak bisa melarikan diri. Setelah mendengar kata-kata Du Jincheng, Liu Sheng mengangkat tangannya. Bentak, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan tajam ini membuat semua orang di keluarga Jiang gemetar ketakutan. Terutama Jiang Shaohao, dia awalnya menganggap Liu Sheng sebagai pendukungnya, tapi dia tidak menyangka Liu Sheng akan menamparnya di depan umum. Untuk sesaat, Jiang Shaohao merasa kakinya lemas. Berdebar, Jiang Shaohao sangat ketakutan hingga dia duduk di tanah. Pendukung terbesarnya adalah Du Jincheng, yang juga seorang badut, tentu saja Jiang Shaohao takut. Tidak ada yang memperhatikan Jiang Shaohao, bahkan Jiang Kai fokus pada Du Jincheng. Saat ini, Jiang Kai mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar tidak menyangka Du Jincheng akan datang ke kota Zonghai. Sudah lama beredar rumor bahwa Du Jincheng tidak mengenali tuannya. Ketika Jiang Kai melihat kematian Gubu, Du Jincheng tidak bergerak, jadi dia sangat percaya rumor ini. Itu sebabnya Jiang Kai tidak menganggap serius Gu Zhenhong. Dia pikir Gu Zhenhong tidak perlu ditakuti, tapi sekarang Jiang Kai tahu bahwa rumor itu salah. Du Jincheng benar-benar datang ke kota Zonghai. Jenderal Du, saya mengatakan hal yang salah. Liu Sheng tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia ingin hidup, dia harus segera mengakuinya. Du Jincheng memandang Liu Sheng, apakah ini cukup? Ketika Liu Sheng mendengar ini, dia segera mengangkat tangannya dan ingin menamparnya lagi, tetapi pada saat ini, dia mendengar Du Jincheng berkata, hentikan. Liu Sheng hati cemas akhirnya rileks, dan Du Jincheng melepaskannya. Tapi Liu Sheng tidak menyangka Du Jincheng tidak berniat melepaskannya. Direktur Liu, meski kelakuan Anda tidak serius, namun berdampak buruk dan membuatku kehilangan muka. Saya seorang tentara, jadi saya akan menghukummu menurut hukum militer. Kemarilah, berikan 20 pukulan tongkat militer kepada Direktur Liu. Hah? Dua penjaga menghampiri Liu Sheng. Wajah Liu Sheng sangat jelek. Dia hanya berpikir Du Jincheng akan melepaskannya karena dia adalah direktur lembaga layanan khusus. Tapi dia tidak menyangka Du Jincheng tidak berniat melepaskannya. Sebaliknya, dia berpikir tamparan itu terlalu ringan dan memutuskan untuk menggunakan tongkat militer. 20 pukulan tongkat militer akan membunuh seseorang. Meskipun Liu Sheng tidak mau di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa jika dia menyinggung Du Jincheng, nyawanya mungkin hilang di sini. Liu Sheng bisa memamerkan kekuatannya di depan orang lain, tetapi di depan Du Jincheng, Liu Sheng harus seperti anjing. Inilah disparitas dalam status. Liu Sheng tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung dibawa keluar oleh dua penjaga. Tanda seru. Ah! Segera, teriakan Liu Sheng terdengar dari halaman luar. Penjaga Du Jincheng tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan mereka sangat kejam. Agen khusus yang dibawa oleh Liu Sheng hanya bisa berdiri di samping. Melihat Liu Sheng melolong dan menjerit setelah dipukuli dengan tongkat. Du Jincheng berusaha membangun otoritasnya. Dia ingin memberitahu agen dinas rahasia ini di depan Du Jincheng, yang disebut direktur dinas rahasia adalah sia-sia. Biarkan agen ini tahu siapa bosnya. Di dalam villa keluarga Jiang. Setiap kali Liu Sheng berteriak, hati anggota keluarga Jiang di villa bergetar. Tampaknya bahwa yang dipukul bukanlah Liu Sheng, tapi mereka. Jiang Yusuang tidak lagi seperti dulu. Dengan tenang, dia menggigit bibirnya, wajahnya pucat. Di permukaan, Jiang Yusuang masih berdiri tak bergerak, namun nyatanya, kaki Jiang Yusuang sudah gemetar. Anda harus tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Jenderal Du Jincheng. Bahkan jika Du Jincheng membunuh keluarga Jiang, tidak ada yang berani berbicara mewakili keluarga Jiang mereka. Inilah kengerian Du Jincheng. Jiang Yusuang sangat menyesalinya. Dia seharusnya tidak membiarkan Jiang Shaohao meminta Nitian keluar. Jiang Yusuang ingin menggunakan Nitian untuk menyerang Gu Zhenhong, sehingga keluarga Jiangnya akan menjadi kekuatan terbesar di kota Zonghai, tetapi dia tidak menyangka kali ini dia menendang pelat baja. Nitian tidak hanya gagal membunuh Gu Zhenhong, tapi sebenarnya membuat Gu Zhenhong benar-benar marah.
Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Jiang Yusuang. Di depannya, Jiang Yusuang bahkan tidak bisa mengakui bahwa dia telah merencanakan semua ini. Kalau tidak, dialah yang akan mati. Wajah Jiang Kei juga sangat jelek. Saya pikir memanggil Liu Sheng akan dapat menenangkan Gu Zhenhong, tetapi saya tidak menyangka Du Jincheng akan datang. Liu Sheng bukan siapa-siapa di depan Du Jincheng. Du Jincheng tidak duduk, tetapi berdiri di samping Gu Zhenhong. Guru, saya memiliki pemahaman kasar tentang masalah ini, mengapa tidak biarkan saya menanganinya? Baik, Gu Zhenhong setuju. Du Jincheng memandang Jiang Kei, kan? Ya, saya Jiang Kei. Ketika Jiang Kei mendengar suara Du Jincheng, dia gemetar dan berkata dengan cepat, saya ingin tahu apa perintah jenderal. Saya perlu penjelasan, kenapa keluarga Jiang Anda memiliki hubungan dengan Nitian? Tanda seru petik 2. Du Jincheng berkata dengan dingin, waktu saya terbatas, saya akan memberi Anda waktu sebentar untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Ah, ini. Jiang Kei mendengar kata-kata Du Jincheng, dengan panik. Du Jincheng memberinya waktu sebentar, itu bukan lelucon. Jika itu berlangsung lebih dari 1 menit, saya khawatir Du Jincheng akan membunuhnya. Liu Sheng dari pengadilan pelayanan khusus adalah pengganggu di depan Du Jincheng. Du Jincheng akan memukulinya lagi jika dia mau, apalagi dia. Jiang Kei buru-buru memarahi Jiang Shaohao, kamu pengkhianat, apa yang masih kamu lakukan duduk di sini? Cepat dan jelaskan hubungan antara Nitian dan kamu dengan jelas. Jika tidak, aku akan memukulmu sampai mati sekarang.